Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid kelas 3 Mina dan Arafah yang saya hormati, Alhamdulillahirrabbilalamin, proyek 2 kelas 3 Mina dan Arafah sudah terlaksana dengan baik di bulan Oktober lalu sampai dengan tahap memberi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua atas pendampingan dan kerjasama Bapak Ibu dalam mendampingi kegiatan belajar putra-putri kita semua sehingga proyek ini dapat berjalan dengan baik. Adapun saat ini izinkan saya untuk menyampaikan proyek yang ketiga untuk kelas 3 Mina dan Arafah. Proyek ini merupakan proyek yang terakhir di semester 1 ini ya. Dengan tema yaitu kewajiban dan hakku. Kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proyek ini masih sama seperti proyek yang kemarin, yakni menggunakan alur pembelajaran 7M, dimulai dari kegiatan mengagumi, kemudian menghayati, meneliti, merealisasi, mengkolaborasi, mengaktualisasi, dan memberi. Adapun waktu pelaksanaan proyek ini adalah awal hingga akhir November 2020 dengan tujuan yaitu mengembangkan potensi diri dalam memahami hak dan kewajiban dengan goal utama siswa mampu menjadi pribadi yang berbakti kepada orang tua dan mampu mengajak orang lain untuk turut serta berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan per alurnya nggih. Yang pertama yaitu kegiatan mengagumi. Kegiatan mengagumi ini bertujuan untuk menemukan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan yaitu tadabbur ayat Al-Qur'an surat Luqman dan An-Nisa ayat 36. Adapun fitrah anak yang kita kembangkan dalam tahap ini yaitu adalah fitrah keimanan. Diharapkan kerjasama Bapak Ibu untuk mengarahkan nalar siswa untuk memahami kewajiban seorang insan kepada Allah dan juga orang di sekitar. Selain itu juga arahkan nalar bahwa kita harus berbakti kepada orang tua sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk memberi motivasi kepada siswa untuk senantiasa menghormati dan menghargai orang lain. Seperti itu gambaran untuk alur tahapan mengagumi. Kemudian yang kedua yaitu alur tahapan menghayati. Dalam alur ini kita akan belajar untuk mengetahui nilai-nilai dengan cara memperlihatkan fenomena yang berkaitan dengan akhlak terpuji dan tercela. Siswa melihat fenomena yang berkebalikan dengan keadaan yang normal. Nah, dalam proyek ini, di tahap menghayati ini, siswa akan melihat dan memaknai video tentang kisah berhikmah, yakni mengenai kisah Uwais Al-Qarni. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu meneliti. Dalam tahap ini, siswa diharapkan mampu mendapatkan berbagai informasi dengan cara penelitian sederhana, baik itu melalui pengamatan maupun dari referensi pustaka, dengan cara menggali informasi tentang kewajiban dan hak, baik melalui bacaan, kegiatan diskusi, maupun kegiatan wawancara. Diharapkan dalam tahap meneliti ini, siswa dapat mengembangkan fitrah belajar dan menalarnya. Kemudian, tahap yang keempat yaitu merealisasi. Pada tahap ini, fitrah perkembangan anak yang akan kita kembangkan yaitu fitrah bakat, fitrah belajar dan bernalar anak. Adapun kegiatannya yaitu membuat rancangan kewajiban di rumah selama 1 pekan. Ini kewajiban anak nggih, itu ada lembar kerjanya. Kemudian siswa juga melaksanakan kewajiban sesuai rancangan yang telah dibuat tersebut. Peran orang tua di sini sangat diharapkan untuk senantiasa memantau keterlaksanaan rancangan kewajiban yang telah dibuat oleh anak dan juga menilai seberapa terlaksana rancangan yang telah dilaksanakan oleh anak tersebut. Kemudian tahap yang kelima yaitu mengkolaborasi.
Dalam tahap ini, kalau tadi sudah membuat rancangan kewajiban, ini sudah mulai masuk untuk melaksanakan tujuan akhir dari proyek. Adapun kegiatan dalam mengkolaborasi ini yaitu membuat rancangan desain, video, dan poster berbakti kepada orang tua. Di sini kita mengembangkan fitrah belajar dan bernalar anak, fitrah individualitas dan sosialitas. Nah, di sini memang dirancang untuk mulai masuk ke dalam pencapaian goal akhir supaya anak juga mampu mengajak orang lain untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian tahap yang keenam yaitu mengaktualisasi. Dalam kegiatan mengaktualisasi ini, kita akan mengembangkan fitrah bakat anak dengan kegiatan yaitu siswa berkreasi membuat poster berbakti kepada orang tua dan juga video. Siswa didampingi orang tua dalam pembuatan video karena ini membutuhkan bantuan orang lain ya untuk merekamkan seperti itu. Videonya ini berisi kegiatan video untuk mengajak orang lain supaya dia turut serta berbakti kepada kedua orang tua. Seperti itu. Jadi video ajakan. Kemudian yang ketujuh atau tahap yang terakhir yaitu tahap memberi. Dalam tahap ini kegiatannya yaitu memberikan hasil kreasi kepada orang lain. Di sini kita mengembangkan fitrah keimanan, siswa diajak untuk saling menyayangi kepada sesama sebagai wujud keimanan kepada Allah dan senantiasa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kegiatan untuk memberi ini rinciannya yaitu membagikan atau men-share hasil karya siswa, baik itu poster maupun video ajakan untuk berbakti kepada orang tua di medsos atau sosial media itu supaya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu gambaran untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan 1 bulan ke depan. Kami harapkan kerjasama dari Bapak Ibu untuk melaksanakan proyek ini dengan baik dan tetap menjaga semangat belajar anak-anak. Kemudian, apabila terdapat kendala atau pertanyaan dalam setiap penugasan maupun proyek yang kita laksanakan, monggo Bapak Ibu bisa langsung japri kepada Bu Nisa ataupun Pak Arifin selaku wali kelas supaya bisa terkomunikasikan dengan baik. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.